Assalamualaikum, Football United. Seperti di video sebelumnya, gue bahas tentang Orkun Kokcu. Beritanya yang diamati oleh banyak klub, termasuk juga Manchester United, dua pemain Feyenoord, Orkun Kokcu dan juga Santiago Gimenez. Kali ini gue ingin membahas tentang Santiago Gimenez. Di sini di Belanda gue di era divisi gue support Feyenoord. Oleh karena itu gue juga mengikuti tim ini, ya kan. Bagaimana menurut gue Santiago Thomas Gimenez, pemain yang musim ini menjalani musim pertamanya di Eropa, musim pertamanya di Eredivisie bersama dengan Feyenoord Rotterdam. Sejauh ini pemain Meksiko 21 tahun sudah menghasilkan 9 gol di Eredivisie, ya. Di daftar pencetak gol terbanyak Eredivisie tentu saja dia tertinggal jauh kalau dibandingkan dengan pemain lain, ya, seperti Xavi Simons, Dovikas, Sidney van Hooijdonk, ini anaknya legenda Belanda Pierre van Hooijdonk, Mohamed Kudus, dan juga Brian Brobby, striker muda Belanda yang sekarang memperkuat Ajax Amsterdam. Tapi Santiago Gimenez ini memimpin top skor Feyenoord. Di klub Feyenoord bisa dilihat yang mencetak gol ini cukup rata. Ada Santiago Gimenez, Orkun Kokcu, Danilo, Zimanski, Dilrosun, Ali Reza, Jahan Bas. Ini juga artinya cenderung rata, ya, mencetak gol di Feyenoord. Santiago Gimenez sendiri ini berposisi sebagai ujung tombak dengan daerah operasi memang di sepertiga akhir. Shot on target per gamenya, kalau dibandingkan dengan pemain Feyenoord lain, dia pun juga bukan yang utama, dia bukan yang nomor satunya. Orkun Kokcu itu yang nomor satu, lalu ada Danilo, dan baru ada Santiago Gimenez. Artinya apa? Gua melihat Santiago Gimenez pemain bagus, pemain tajam. Sejauh ini dia bisa beradaptasi dengan bagus di tim barunya, di kompetisi barunya. Tapi gua sering melihat dia ini miss chance gitu. Artinya banyak peluang-peluang bagus, tapi dia tidak bisa mengkonversi sebagai gol. Walaupun sekali lagi sih dia pemain bagus dan dia juga mencetak gol banyak. Contohnya ketika Feyenoord menghadapi Ajax di Amsterdam, ketika itu Feyenoord menang, dia mencetak gol, ya, mencetak gol pembuka. Tapi di pertandingan itu dia juga punya beberapa peluang sebenarnya. Ketika Feyenoord tandang ke Sparta Rotterdam, Feyenoord menang. Pada saat itu salah satu permasalahan adalah ketajaman dari pemain depan, termasuk juga Santiago Gimenez, walaupun dia juga mencetak gol di pertandingan tersebut. Dan menurut WhoScore, strength-nya dia justru dinilai di finishing, weakness-nya ada di passing, offside, defensive contribution, ya, dia tidak begitu sering turun ke bawah untuk membantu pertahanan karena memang sistem bermain dari Feyenoord mungkin, ya. Dan kalau seandainya Erik ten Hag ingin striker yang lebih banyak bergerak, melakukan pressing, Santiago Gimenez ini menjadi tanda tanya sih menurut gua. Dia suka dribblingnya bagus, dia badannya besar tapi punya kecepatan dan dia tidak mudah jatuh. Artinya dia punya ketahanan fisik yang juga cukup bagus, Santiago Gimenez. Kalau gua lihat angka HSG, Santiago Gimenez ini berada di posisi nomor 4 di Eredivisie, di bawah Luuk de Jong, Brian Brobby, dan juga Manfred Ugalde. Artinya dia juga bukan yang tertinggi, ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan Luuk de Jong, angkanya cukup jauh tuh, 0,95 berbanding dengan 0,68. Dari situ gue juga ingin melihat atau mengajak Sobat Football United melihat bagaimana striker-striker di Eredivisie, terutama di musim lalu. Top skor pada saat itu adalah Sebastian Haller, ya. Ada beberapa nama di sana, termasuk Luis Openda. Di mana sekarang Luis Openda bermain bersama Lens di Ligue 1. Lalu ada juga Vangelis Pavlidis, pemain ini masih bermain di AZ Alkmaar. Dan gua menilai, kenapa gue tunjukkan hal tersebut? Gue ingin menilai memang di Eredivisie ini agak tricky liganya, ya. Ada beberapa pemain yang Sebastian Haller, contohnya dia bermain di Borussia Dortmund juga bagus saat ini, walaupun sempat ada gangguan kesehatan kan, ya. Tapi ada juga beberapa pemain lain yang mencetak gol banyak di kompetisi musim lalu, tapi dia tidak ke tim besar. Bahkan di tim yang saat ini dibela pun juga tidak terlalu menonjol. Balik lagi nih, bagaimana dengan Santiago Gimenez? Gua melihat pemain muda ini
Kalau seandainya kan didatangkan ke Old Trafford, nomor satu, jelas tidak bisa dijadikan ujung tombak andalan. Dia bukan pemain premium. Kalau seandainya dia menjadi pemain dengan prospek, artinya untuk masa depan, dia butuh menit bermain yang tinggi sih, butuh menit bermain yang banyak. Dan gua melihat pemain ini di era divisi saja belum begitu spesial sih menurut gua. Bisa jadi memang sedang dalam tahap adaptasi dengan kemampuan yang lebih besar lagi, itu bisa saja terjadi. Gua melihat bagaimana Manchester City mereka punya seorang Julian Alvarez ya kan untuk backup seorang Haaland. Tapi gue juga melihat bakat yang luar biasa dari Julian Alvarez. Sementara dari Santiago Gimenez, kalau gue bandingkan dengan Julian Alvarez, kayaknya saat ini masih di bawah. Sehingga kalau menurut gue apakah Manchester United membeli Santiago Gimenez, jelas faktor nomor satu itu ada di Erik ten Hag. Kalau Erik ten Hag menilai pemain ini cocok ya kan ya, kenapa tidak? Tapi kalau seandaikan lagi nih disingkirkan dulu faktor dari Erik ten Hag, gue menilai jangan dulu sih. Ini masih musim pertamanya dia di Eropa bersama dengan Feyenoord. Paling tidak beri dia waktu semusim lagi. Feyenoord di musim lalu ada striker juga yang dia pinjem dari tim lain, gue lupa, dari tim Belgia, Cyril Dessers. Bermain luar biasa di Feyenoord. Lalu musim ini dia bermain di Cremonese di Serie A dengan tampilan tidak seimpresif ketika dia bermain di Feyenoord musim lalu. Jadi ada hal-hal demikian ini ya di antara Liga Belanda dan juga Liga Inggris. Ini sering gue singgung. Bukan berarti semua pemain tidak berkembang ketika pindah dari Eredivisie ke Premier League. Nggak, ada juga beberapa pemain yang bisa berkembang. Tapi banyak juga yang membutuhkan waktu adaptasi yang tinggi, bahkan juga menemui kesulitan yang tinggi. Sehingga balik lagi soal Santiago Gimenez, menurut gue sih ya jangan, biarkan dia berkembang dulu di Feyenoord. Sekalipun pemain Meksiko ini mengingatkan gue nih akan striker Meksiko yang pernah membela Manchester United, Chicharito, Javier Hernandez, yang pada saat itu bahkan langsung ditransfer dari klub Meksiko kan ke Manchester United, dan ternyata bisa beradaptasi dengan bagus dengan penilaian yang jitu dari tim kepelatihan Sir Alex Ferguson. Ya balik lagi, kalau seandainya tim kepelatihan melihat oke, ya kenapa tidak. Tapi kalau itu disingkirkan, menurut gue ya biarkan Santiago Gimenez ini paling tidak 1 musim lagi di Feyenoord Rotterdam untuk bisa diamati lebih jauh lagi. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.